Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Dwi Yuliani dari kelas X6I. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari UTS Ekonomi Internasional. Nah, yang pertama yaitu apa saja hal-hal yang mendorong perdagangan internasional. Nah, ada beberapa hal yang mendorong perdagangan internasional. Yang pertama yaitu adanya perbedaan harga barang. Nah, di mana perbedaan harga barang ini memunculkan motif untuk mencari keuntungan. Nah, di mana konsumen itu mencari produk yang lebih murah di negara lain. Misalkan di negara Thailand ini menjual produk kosmetik yang jauh lebih murah dibanding dengan di negara Indonesia. Jadi dari kasus tersebut terjadilah perdagangan internasional yang mana warga negara Indonesia atau negara Indonesia itu sendiri mengimpor produk kosmetik dari negara Thailand karena di negara Thailand ini menjual produk kosmetik yang lebih murah dibanding dengan di negara Indonesia. Nah, yang kedua yaitu adanya perbedaan hasil produksi, yaitu kebutuhan negara lain dihasilkan oleh negara lain. Saya ambil contoh yaitu negara Jepang dan Indonesia lagi. Nah, negara Jepang ini terkenal dengan industri otomotif yang bisa menghasilkan mobil, motor, dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan di negara Indonesia karena negara Indonesia belum mampu menyaingi negara Jepang yang menghasilkan produk otomotif yang jauh lebih baik. Nah, di negara Jepang itu sendiri juga membutuhkan beras dari negara luar. Nah, contohnya itu negara Indonesia. Nah, negara Indonesia ini mampu menghasilkan beras yang cukup baik dan melimpah karena di negara Indonesia ini terkenal dengan negara agraris. Nah, dari kebutuhan negara di antara kedua negara ini ya, terjadilah perdagangan internasional, yaitu Indonesia membutuhkan mobil dan negara Jepang membutuhkan beras yang bagus dari negara Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu adanya keinginan untuk meningkatkan produktivitas, yaitu dengan syarat adanya spesialisasi serta produk yang dihasilkan lebih berkualitas dan lebih banyak. Nah, contohnya itu negara Indonesia. Nah, negara Indonesia ini ingin meningkatkan produktivitas motor. Nah, produktivitas motor yang baik itu diciptakan oleh negara Jepang. Sebagaimana negara Jepang ini merupakan negara penghasil produk otomotif yang jauh lebih baik dan lebih berkualitas dibanding negara-negara lain. Maka dari itu terjadilah perdagangan internasional antara Indonesia dan Jepang, yaitu Indonesia memesan produk mobil atau motor yang berkualitas dari negara Jepang. Baik, yang kedua yaitu saya akan menjelaskan bagaimana gambaran transaksi ekspor impor dengan mekanisme letter of credit. Baik, dalam contoh kasus ini yaitu saudari Jessica atau pihak importir dan yang akan memesan 1000 unit motor Suzuki kepada Tuan Suzuka di negara Tokyo, Jepang, sebagaimana Tuan Suzuka ini selaku eksportir. Nah, baik, sebelum melakukan penjualan dan pembelian produk 1000 unit motor Suzuki, nah, pertama-tama yang dilakukan yaitu saudari Jessica atau pihak importir melakukan permohonan atau mengajukan letter of credit kepada issuing bank. Nah, letter of credit ini merupakan pembayaran yang aman, yang mana nantinya itu sebagai penjamin bahwasannya Jessica atau pihak importir ini benar-benar akan membayar pesanan 1000 unit motor dan pihak eksportir akan mengirimkan 1000 unit motor sesuai dengan pesanan dari saudari Jessica. Nah, baik, lanjut di sini saudari Jessica mengajukan letter of credit kepada issuing bank selaku penjamin daripada saudari Jessica. Nah, issuing bank ini yang akan menjamin nantinya ketika ada apa-apa terhadap saudari Jessica selaku importir. Nah, ketika issuing bank itu sudah menerbitkan letter of credit, kemudian letter of credit tersebut diserahkan kepada bank negosiasi. Nah, bank negosiasi ini adalah bank yang mengurus daripada Tuan Suzuka untuk melakukan transaksi antara Jessica dan Tuan Suzuka. Nah, baik, dari letter of credit, setelah letter of credit itu diterima oleh bank negosiasi, kemudian bank negosiasi ini memeriksa letter of credit tersebut, apakah benar bahwasannya issuing bank ini benar-benar yang akan menjamin saudari Jessica akan membayar 1000 unit motor tersebut. Nah, setelah bank negosiasi ini memeriksa letter of credit tersebut, kemudian bank negosiasi menyerahkan letter of credit kepada Tuan Suzuka selaku pengirim barang 1000 unit motor. Nah, setelah letter of credit ini diterima oleh
Tuan Suzuka. Kemudian Tuan Suzuka memeriksa kembali letter of credit ini dan memastikan bahwasannya bank negosiasi ini sudah berbicara dengan issuing bank, bahwa bank issuing bank ini akan mengirimkan uang untuk transaksi pembelian 1000 unit motor. Nah, kemudian letter of credit itu diserahkan kepada carrier diserahkan kepada carrier. Begitupun dengan barang, yaitu berupa 1000 unit motor yang dikirim kepada carrier. Nah, carrier ini merupakan jasa pengangkut barang, bisa berupa kapal ataupun pesawat. Nah, dalam hal ini 1000 unit motor itu dikirim melalui kapal. Nah, setelah barang itu diterima oleh carrier, kemudian carrier ini akan menerbitkan bill of loading. Bill of loading ini merupakan tanda bukti pengiriman barang yang akan menjadi jaminan ketika pihak importir ingin mengambil barang ke carrier. Nah, bill of loading ini setelah dikirim ke Tuan Suzuka, kemudian bill of loading itu diberikan kepada bank negosiasi. Nah, diberikan kepada bank negosiasi sebagai bentuk dokumen penjamin bahwasannya Tuan Suzuka ini sudah benar-benar mengirim 1000 unit motor itu melalui carrier. Nah, bill of loading ini kemudian setelah diterima oleh bank negosiasi, kemudian bill of loading itu diserahkan ke issuing bank, penjamin dari saudari Jessica. Nah, bill of loading ini diserahkan ke issuing bank agar terjadi pembayaran untuk 1000 unit motor tersebut. Nah, setelah issuing bank menerima bill of loading tersebut, issuing bank memeriksa apakah benar bahwasannya Tuan Suzuka ini sudah mengirimkan 1000 unit motor melalui carrier. Nah, ketika sudah benar dan sudah diperiksa bahwasannya bill of loading ini bahwasanya 1000 unit motor itu sudah dikirim, kemudian issuing bank selaku penjamin dari saudari Jessica melakukan pembayaran ke bank negosiasi. Nah, kemudian di bank negosiasi ini setelah menerima pembayaran dari issuing bank, kemudian bank negosiasi memberikan pembayaran atas pengiriman 1000 unit motor kepada Tuan Suzuka. Nah, setelah ini selesai, kemudian sekarang berlanjut kepada issuing bank. Nah, setelah pembayaran itu selesai, issuing bank kemudian menyerahkan bill of loading agar nantinya saudari Jessica ini bisa mengambil barang tersebut di agent of carrier. Nah, setelah bill of loading ini diterima oleh saudari Jessica, kemudian saudari Jessica membawa bill of loading tersebut ke carrier agar nantinya sebagai bukti bahwasannya saudari Jessica lah yang benar-benar memesan 1000 unit motor dari Tuan Suzuka. Nah, setelah bill of loading ini diterima oleh carrier dan memastikan bahwa Jessica lah yang benar-benar memesan 1000 unit motor Suzuki tersebut, kemudian 1000 unit motor Suzuki tersebut diserahkan kepada saudari Jessica. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban yang ketiga. Nah, di sini terdapat tabel yang terdiri dari negara, jam kerja, tingkat upah, dan produk yang dihasilkan yang berupa motor dan mobil. Nah, di sini terdapat dua negara, yaitu negara Asterix dan negara Obelix, yaitu masing-masing negara ini memiliki jam kerja yang sama, yaitu 1 hari jam kerja. Nah, yang mana negara Asterix ini dengan 1 hari jam kerja mampu menghasilkan 5 produk mobil dan 5 unit dan 10 unit motor dengan tingkat upah $2001. Nah, sedangkan negara Obelix dengan 1 hari jam kerja mampu menghasilkan 3 unit mobil dan 9 unit motor dengan tingkat upah $4.595. Nah, dari keterangan ini dihasilkanlah harga dari masing-masing produk atau hasil produk itu, yaitu antara mobil dan motor. Nah, dari berdasarkan tabel ini maka tidak ada negara tidak bisa terjadi transaksi perdagangan internasional. Kenapa? Karena di negara Asterix memiliki harga jual yang lebih murah dibandingkan negara Obelix, baik itu pada penjualan unit mobil maupun pada penjualan unit motor. Sehingga
akan lebih baik jikalau negara Asterix ini mengekspor produk mobil dan motor ke negara Oblimix, karena harga jual produk mobil dan motor di negara Oblimix jauh lebih mahal dibandingkan di negara Asterix. Nah, yang keempat, yang terakhir, yaitu diketahui kurs yang berlaku yaitu 15.000 per US dollar. Nah, di mana di sini ketentuannya yaitu harga produk AC di Indonesia 2.001 US dollar dan di Amerika 4.595 US dollar. Nah, karena harga produk AC di Amerika jauh lebih mahal dibandingkan Indonesia, maka nilai tukar real rupiah mengalami peningkatan atau terapresiasi, yang mana perhitungannya yaitu 15.000 dikali 2001 dibagi 4.595 sama dengan 6.532. Nah, terus 15.000 kurs 15.000 tersebut dikurang 6.532 menghasilkan 8.468. Jadi 8.468 dibagi dengan nilai kurs 15.000 dikali dengan 100 sama dengan 56,4%. Sehingga pada kasus ini nilai tukar real rupiah mengalami penguatan atau terapresiasi, yaitu dari 15.000 US dollar menjadi 6.532 US dollar. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.